Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Muhammad bin Farid Al-Mutahhar yang insyaallah akan mengisi kajian sore menjelang berbuka puasa pada kesempatan kali ini. Yang terhormat jajaran pengurus pengelola pelaksana Masjid Agung Jawa Tengah, dan yang kami muliakan para jamaah kajian menjelang berbuka puasa di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah maupun yang menyaksikan di siaran Radio Dais 107.9 FM dan juga para pemirsa MAJD TV dimanapun berada. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah untuk mengikuti kajian menjelang berbuka puasa pada sore kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian menjelang berbuka puasa pada sore kali ini, marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Para jamaah kajian menjelang berbuka puasa pada sore kali ini, beliau Ustadz Muhammad bin Farid Al-Mutahhar akan mengisi kajian menjelang berbuka puasa dengan mengusung tema menghindari sifat sombong dan tinggi hati. Semoga kita dapat menerima ilmu dari beliau pada sore kali ini dan dapat menerapkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Kepada beliau Ustadz Muhammad bin Farid Al-Mutahhar, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Agung Jawa Tengah dan para pemirsa TV ku ya. TV MAJD TV dan para pendengar Radio Dais dimanapun antum semuanya berada, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah, dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa para ulama, para kiai, para masyayikh, para da'i kalau memulai ceramahnya, memulai pidatonya, kenapa banyak yang memulai dengan ayat Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim? Karena menisbatkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan terus kemudian si kiai, ustadz, habib atau da'i tersebut sombong dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan nasabnya, akan tetapi menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya enggak sombong. Itu ayat saat itu ini menceritakan apa yang dikatakan oleh malaikat. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ala nabiyina wa alaihi afdhalus salah wassalam, malaikat bertanya sama Allah, ya Allah,
Kenapa engkau menciptakan makhluk lain lagi? Enggak cukup kami dengan iblis. Iblis itu dulu Azazil ya namanya. Kami dengan iblis, kami dengan Azazil, apa enggak cukup sudah ibadah dengan engkau? Kita sudah betul-betul kenal, kan dekat, malaikat kan paling dekat sama Allah, makhluk kan malaikat. Apa enggak cukup kita ini? Kenapa engkau ciptakan lagi makhluk yang lain, yaitu manusia, Nabi Adam ini? Maka Allah nyatakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Aku lebih ngerti apa yang kalian tidak ngerti. Tidak sosok tahu. Kalau bahasanya kita begitu. Tidak sosok tahu kalian. Allah pasti menciptakan sesuatu, pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Maka Allah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua asma', ulama tafsir beda-beda pendapat asma' di sini apa? Maka mereka para malaikat kemudian menyatakan subhanaka la ilma lana. Ya Allah, maha suci engkau, kita tidak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Karena ilmu asma itu malaikat tidak punya, diajarkan khusus kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita nggak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan ya Allah. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Bahkan nanti di akhirat ya, ketika kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan jadi satu. Semua makhluk jadi satu. Makhluk Allah itu macam-macam ya. Binatang, apalagi manusia, jin, iblis, syaitan, malaikat, semuanya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa semuanya dihidupkan lagi sama Allah taala. Dikumpulkan jadi satu, dihisab satu persatu, ditanya, dihisab satu persatu. Maka ketika Allah menghisab, ya, malaikat di situ semuanya berkata, ya Rabb, mereka ketakutan. Malaikat ketakutan sama Allah, karena saat itu Allah marah, Allah murka. Mereka menyatakan, ya Allah, ma'abadnak haqqa ibadatik wala arafnak haqqa ma'rifatik. Ya Allah, kami ini hamba yang lemah, kami tidak bisa beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Padahal kalau kita sama malaikat, ya orang apa-apaan itu ya. Malaikat itu mulai diperintahkan Allah rukuk, dari awal diciptakan rukuk sampai kapanpun, kalau tidak disuruh berhenti ya rukuk terus. Kita rukuknya semenit tidak sampai. Dalam sholat kita ini nggak sampai kita 1 menit. Kadang-kadang wirid zikirnya dalam rukuk nggak dibaca, cuma ninah aja iktidal. Malaikat yang diperintahkan Allah sujud, mulai awal diciptakan Allah sujud, ya sampai Allah suruh bangun baru bangun. Walaupun ratusan tahun, ribuan tahun sujud terus. Ada yang malaikat tuh berdiri terus, ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus, ada yang baca zikir terus, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tiap saat baca itu, tidak berhenti-berhenti, nggak capek-capek. Itu mereka tidak sombong, menyombongkan amalnya di hadapan Allah nanti saat di akhirat. Tapi apa yang mereka katakan tadi? Ya Allah, kami takut padamu ya Allah, kami ini ibadahnya belum beneran. Loh, ini kayak gitu masih belum beneran. Kayak gitu mereka nggak sombong dengan ibadahnya malaikat tadi itu. Yang mereka nggak punya nafsu, nggak punya hawa nafsu, nggak punya syahwat, nggak pernah dosa, nggak pernah melakukan apapun kesalahan sama sekali. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah sifati para malaikat dalam Al-Quran, tidak pernah mereka melanggar perintahnya Allah. Selalu apa yang diperintahkan Allah persis dijalankan oleh mereka. Tapi nggak sombong dengan ibadahnya. Nah, kita mau nyombongkan ibadahnya kita. Malaikat aja nanti di akhirat dalam riwayat tadi sama sekali nggak sombong. Mereka bilang belum bener-bener ibadahnya itu belum beneran, durung temenanan. Kemudian mereka menyatakan apa tadi? Wala arafnak haqqa ma'rifatik. Ya Allah, kami belum benar-benar mengenalmu sebenar-benarnya makrifat. Padahal malaikat itu kan muqarrabin, makhluk-makhluk yang dekat sama Allah, orang tinggalnya di langit. Beda sama kita di dunia. Dunia kan rendah, tempat yang rendah, tempat yang bawah, tempat yang rendah.
itu mereka malaikat masih menyatakan, oh makrifatnya kami masih belum tinggi, makrifatnya kami masih belum betul-betul kenal kepadamu ya Allah. Kok kita kok mau sok-sokan wali, sok-sokan makrifat, padahal malaikat gak sombong sama sekali. Makanya sifat sombong ini na'udzubillah. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu, sahibur ratib Haddad ya, beliau menyatakan usulul ma'siyah thalathah, pangkal setiap kesalahan ya itu ada 3. Jadi kita kalau mau cari setiap kesalahan itu mesti dari 3 ini. Bahkan awal kesalahan di alam semesta ini karena 3 sifat ini. 1, al-kibru, sombong. 1 yang pertama apa? Sombong. Makanya karena sombong iblis Azazil, yang namanya aslinya Azazil, diusir sama Allah dari surga, dilaknat sampai keturunannya, dipastikan masuk neraka semuanya gara-gara apa? Sombong. Jadi maksiat, kesalahan yang pertama kali dilakukan di jagat raya ini oleh makhluk apa? Sombong. Nah, hati-hati sama sombong. Yang kedua al-hirsu, tamak. Dan ini kesalahan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, karena dibuat lupa sama Allah. Bukan maksiat, Nabi Adam nggak maksiat karena Nabi itu maksum. Tapi ada rahasia-rahasia yang Allah titipkan kepada Nabi Adam ketika beliau diturunkan ke bumi. Makanya dibuat Allah lupa makan buah yang kita sering dengar namanya buah apa? Khuldi. Kenapa disebut buah khuldi? Namanya sebetulnya bukan buah khuldi. Disebut khuldi karena diiming-imingi oleh setan Azazil. Dikira Nabi Adam, Azazil kan apa? Makhluk yang hebat, alim, makhluk yang paling alim, makhluk yang paling banyak ibadah. Tidak ada satu tempat daripada surga kecuali sudah pernah disujuti sama setan, sama iblis, sama Azazil itu. Ibadahnya top, 80.000 tahun sudah ibadah sama Allah, Azazil itu. Dan sumpah, pakai sumpah. Nabi Adam tuh manusia yang polos. Para nabi itu manusia yang polos. Percaya, gampang percaya sama orang tuh, percaya begitu ya. Apalagi pakai nama Allah. Nah, setan kan pakai nama Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin dalam Al-Qur'an. Setan sumpah, demi Allah, zat yang maha suci, ini buah bisa membuat kamu selama-lamanya di surga. Nah, Nabi Adam loh ini pakai sumpah ngomongnya, paham ya? Makanya Nabi Adam percaya. Wah, ini ngomongnya pakai sumpah, yang ngomong orang hebat lagi. Apa? Azazil tadi itu. Percaya Nabi Adam. Akhirnya dimakan itu buah khuldi. Dinamakan khuldi karena apa? Diiming-imingi setan bisa apa? Selama-lamanya ada di surga. Nah, ini kan berarti kan apa? Allah izinkan, Allah menyatakan semua makanan di surga silahkan kamu makan kecuali yang itu. Tapi karena tadi itu tamak itu apa? Masih kurang gitu ya. Tetap yang ini tetap dimakan. Nah, ini sebagai pelajaran untuk kita cucu-cucu Nabi Adam ini. Kalau Nabi Adam maksum, dijaga dari dosa. Lah kalau kita tamak, oh bahaya. Tamak urusan makan, urusan dunia, urusan yang masuk ke perut, urusan macam-macam, tamak itu bisa membahayakan kita. Sifat tamak itu, na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, nanti yang menghancurkan umat akhir zaman adalah sifat tamak. Kita lihat sekarang ini banyak orang tamak jabatan, tamak harta, tamak kerja, tamak duit, tamak banyak orang tamak. Itu yang menghancurkan. Na'udzubillah. Ini pertama tadi. Yang ketiga adalah al-hasad, sifat hasud. Sifat hasud. Iri yang hasud. Beda ya, iri sama hasud itu beda. Kalau iri begini, tetangganya beli mobil, dia pengen punya mobil. Wah, kok bukan saya ya yang punya mobil ya? Kok dia dulu, kok diesek sing duwe gitu ya. Itu iri itu. Ini sudah enggak bagus, sifat enggak bagus ini iri. Kalau hasud lebih top lagi, lebih dahsyat lagi, lebih naudzubillah lagi. Gimana?
aku rak duwe mobil rak apa-apa, yang penting mobilnya kuwi rusak. Mobilnya itu ketabrak, kecelakaan misalnya. Itu hasud. Jadi iri yang dia pengen kehancuran orang yang dapat kenikmatan dari Allah walaupun dia nggak dapat. Wis aku rak apa-apa rak duwe mobil rak apa-apa, yang penting kuwi mobilnya rusak. Mobilnya no. Jadi kalau mobilnya itu udah rusak atau mobilnya diambil bank lagi, seneng dia. Wah, masya Allah. Seneng dia, malah alhamdulillah, malah nyukur-nyukur, seneng. Ini namanya orang yang hasud. Ini maksiat juga yang pertama kali dilakukan di muka bumi. Oleh siapa? Qabil terhadap Habil, anaknya Nabi Adam itu. Paham ya? Karena hasud. Karena iri yang berlebihan tadi itu, na'udzubillah, sampai bunuh saudaranya sendiri sekandung. Bunuh saudaranya sendiri. Nah, 3 ini kata Habib Abdullah Haddad, ini pangkal segala kesalahan. Tadi sombong, tamak, dan hasud. Hati-hati sama 3 ini. Alhamdulillah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Siapa nggak kenal Imam Hasan Al-Basri? Pemimpin para tabi'in, pemimpin murid-muridnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan begini, saya masih mengharapkan tobatnya orang yang ahli maksiat, tapi nggak sombong. Tapi saya tidak mengharapkan, artinya sudah nggak diharapkan lagi. Angel-angel berarti ya. Orang yang sombong walaupun ahli ibadah, saya nggak berharap tobatnya. Artinya aduh, orang mungkin tobat. Kenapa? Sudah sombong. Wis ngerasa apik ngono lho. Sudah ngerasa dirinya itu bagus. Sudah merasa dirinya dekat sama Allah. Sudah merasa dirinya tadi itu istimewa ibadahnya, istimewa ilmunya, istimewa amalnya. Jadi saya nggak berharap sama orang yang walaupun banyak ibadah sombong, saya nggak berharap tobatnya. Artinya rasa diarep-arepke lah tobatnya lah. Ora mungkin tobat. Sulit untuk bertobat itu sulit. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, dia nggak sombong. Orangnya rendah hati. Oh, ini kemungkinan tobat ini. Ini kemungkinan. Sampai dicontohkan berapa banyak orang-orang yang merendahkan Sayyidina Umar bin Khattab saat masih kafir. Umar bin Khattab ini kan musuhnya Nabi waktu itu. Pengen bunuh Nabi. Banyak yang menyombongkan diri terhadap Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi apa? Begitu masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab, lainnya semua derajatnya di bawahnya semua. Yang di atasnya Sayyidina Umar cuma satu. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lainnya bawahnya Sayyidina Utsman bin Affan, bawahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bawahnya, ya enggak? Bawahnya semuanya. Padahal awal Sayyidina Umar dianggap begitu masuk Islam, begitu dia tadi itu mu'alaf, langsung naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia setelah Nabi Muhammad nomor 2. Sayyidina Abu Bakar pertama setelah Nabi, nomor 2 Sayyidina Umar bin Khattab. Ini jangan sombong. Dikatakan walaupun sama orang kafir, tidak usah sombong ente sama orang kafir, sama orang non muslim, jangan sombong ente. Ente belum tentu mati Islam, ente belum tentu meninggal tuh husnul khotimah, belum tentu. Bisa jadi naudzubillah, ini termasuk tanda akhir zaman kata Nabi. Asbaha mu'minan wa amsa kafira. Banyak orang yang paginya Islam, sorenya sudah kafir, murtad. Itu termasuk tanda akhir zaman. Naudzubillah. Gampang bolak-balik artinya gampang. Mulutnya molah maleh itu gampang. Pikirannya molah maleh itu gampang. Itu gampang banget dia itu untuk apa? Berubah-berubah. Hatinya, imannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati. Belum tentu kita ini meninggal dalam keadaan Islam. Belum tentu kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini tidak usah sombong. Tidak usah sombong. Tuh kelasnya para nabi itu. Tuh lihat Nabi Yusuf. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, ya Allah. Engkau adalah yang menolong aku di dunia sampai akhirat, ya Allah. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan Islam, muslim. Loh, ini Nabi, orang mungkin Nabi meninggal kafir itu tidak mungkin loh ya. Nabi meninggal murtad itu ya tidak mungkin sudah. Rasul meninggal dalam keadaan su'ul khotimah ya sudah tidak mungkin. Tapi tetap minta sama Allah dan takut. Rasa takut itu tidak hilang. Walaupun dari seorang Nabi, walaupun dari seorang Rasul. Ya Allah, tawaffani musliman,
Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan muslim. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dan kumpulkan saya bersama orang soleh. Loh, kurang soleh apa beliau itu? Beliau ya manusia paling soleh tuh ya. Wong Rasul kok. Nabi, Rasul. Ya, ganteng ngepol, Masya Allah. Ya sudah jelas orang solehnya ini. Beliau ini. Tapi apa? Tetap wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kumpulkan saya sama orang soleh. Lah orang soleh pengen kumpul orang soleh. Lah kok sing rak soleh kok ya ora pengen kumpul, ya aneh tuh. Wis kebuangetan gitu. Naudzubillah min dzalik. Ini sekelas beliau ini Masya Allah luar biasa. Jadi tidak usah sombong. Apa yang mau disombongkan itu? Tidak ada yang mau disombongkan sama kita ini. Makanya termasuk hikmahnya Ramadan ini apa? Supaya kita merasakan rasa laparnya orang-orang yang tidak bisa makan itu. Biar kita ini tidak sombong, mangan terus. Ya makan terus. Ya walaupun kita Ramadan sama nggak Ramadan ya sama aja lah. Mangannya tetap yang telu. Bar buka, ya, bar traweh, sahur, ya, tetap yang telu. Aku yang ngono, podo wae, ya. Belum kita Ramadan, ndak Ramadan ini kayak sama aja gitu loh. Cuman paling tidak kita mulai subuh sampai maghrib itu kita tuh merasakan, oh rasanya dadi wong ngeleh ngene. Ini kita ini diajari sama Allah supaya lebih bertakwa. Makanya kan tujuannya apa? Kutiba alaikumusiyam. Apa tujuannya terakhir? La'allakum tattaqun. Supaya kita ini lebih bertakwa, mutu kualitas iman kita ini lebih, mutu takwanya kita ini meningkat, levelnya tuh up, naik gitu loh, upgrade terus, update terus imannya, takwanya kepada Allah, ngerasakno sing dirasakno wong sing susah, supaya kita nggak sombong. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya pahala sedekah bulan Ramadan lebih lagi kan gitu kan, ngasih buka aja ya, yang kalian sebut biasanya takjil itu kamu mendapatkan pahala apa? Orang yang puasa itu loh, dari gedenya pahalanya. Rasulullah itu kan manusia yang paling dermawan. Sering kita dengar dalam syama'il, Rasulullah ini ajwadan nas bil khair, pak manusia paling dermawan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau bukan bulan Ramadan aja Rasulullah itu kalau dapat ghanimah itu kadang-kadang Rasulullah satu orang itu dapat 100 kambing dari dermawannya Rasulullah. Jenengan tak kasih 100 kambing. Wah, yo jenengan yo senenge pol ya. Oh 100 wedhus 100. Ada yang dapat 100 sapi. Ada yang dapat 100 unta. Satu orang loh ini dikasih sama Rasulullah dari dermawannya Rasulullah. Rasulullah pernah dikasih seorang raja emas. Wah, satu kotak isinya emas kok. Ya kalau jenengan ya simpan, gue nek pensiun. Kalau kita kan begitu. Nanti kalau pensiun ya buat masa tua. Kalau kita kan begitu. Tapi Rasulullah di depan Masjid Nabawi, ayo antri bagi-bagi. Sampai sak kotak entek resik. Habis bersih. Bedanya kita sama Rasulullah, kalau kita tidur kantongnya kosong enggak bisa tidur. Kalau Rasulullah kantongnya kosong baru bisa tidur. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi dalam hadis yang sahih dikatakan dan Nabi Muhammad lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Lho lha piye kuwi? Coba bayangke wis. Sebelum Anda membaca sejarahnya dermawannya Rasulullah di bulan Ramadan, Anda denger ini aja, bayangke tok wis. Ndak Ramadan aja satu orang bisa 100 unta, 100 kambing. Bulan Ramadan diriwayatkan dalam hadis yang sahih lebih dermawan lagi. Lha iki bayangke, lah kaya apa lomane iki? Lomannya tuh kayak apa? Dermawannya kayak apa Rasulullah itu? Sampai ada yang meriwayatkan karihil mursalah, seperti angin. Angin itu pilih-pilih enggak? Kalau ngasih, enggak pilih-pilih. Wush, kena kabeh. Kena semuanya. Dalam hadis diriwayatkan dermawannya Rasulullah bulan Ramadan seperti angin. Jadi roto. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad luar biasa, enggak sombong sama sekali. Pengennya kumpulnya sama orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya. Tidak beda-bedakan orang kaya sama orang miskin, orang susah sama, nggak beda-bedakan Nabi Muhammad SAW. Pernah mau makan-makan, mayoran, apa? Mau bancaan ini sahabat sama Nabi, mau nyembelih rusa atau kambing. Ada sahabat, saya yang nyembelih.
Ada sahabat yang lain, saya yang nyeceli. Ada sahabat yang lain, saya yang masak. Ada sahabat yang lain, saya yang nguliti. Nabi Muhammad, saya yang nyari kayu bakar. Ada sahabat, jangan Nabi, kita jauh, kita banyak orangnya. Wes toh, saya itu tidak mau dibeda-bedakan. Aku tetap kudu ono bagiane. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak mau dibeda-bedain, gak mau. Nabi Muhammad tuh tidak mau dibeda-bedakan. Maka Nabi mengatakan, la akulu wa ana muttaqi. Saya nggak mau makan dan saya dalam keadaan bersandar. Kenapa? Kayak orang sombong. Orang gini kan biasanya kan nggak ada orang tawaduk lungguh ini orang, ya kan? Orang sombong itu kan udah nggak yang didelok langit terus, bumi tak didelok, tanah nggak dilihat. Dalam Al-Quran Allah melarang kan, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu jalan di bumi ini dalam keadaan sombong, mundegek, melaku ki koyok rojo, koyok sing duwe dalan. Na'udzubillah min dzalik. Di jalan raya itu tantin koyok sing duwe apa? Dalan imbahe, ya. Jangan sombong. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Tuh Allah memuji orang-orang mukmin. Siapa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tetap mulia, betul nggak? Tetap beliau pemimpin para nabi dan rasul. Bukan orang itu merendah kemudian jadi orang yang rendah, ya ndak. Ra ono ngono kuwi. Ndak ada ceritanya. Nata Nabi, orang yang merendah justru diangkat derajatnya sama Allah Taala. Tapi kebalikannya, wa man takabbara wada'ahu Allah. Wong sing kemaki malah justru dijatuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita lihat orang yang sombong itu? Ndak suwe, ndak lama, 5 tahun jatuh. 10 tahun jatuh, sejatuh-jatuhnya. Dulu dia memang mungkin memberi dengan sombong, tapi kemudian dia mengemis-ngemis. Tidak ada orang mau nolong dia, nggak ada orang mau bantu dia. Kenapa? Dulunya dia sombong. A'udzubillah min dzalik. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Bahkan sebagian doanya Nabi apa? Ya, ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya jadi orang miskin. Wa amitni miskinan, wafatkan saya dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Sampai sama Allah dalam Al-Quran surat Kahfi disuruh apa? Kumpul sama orang-orang yang seperti itu, nggak sombong, orang-orang yang tawadhu. Apa kata Allah di dalam surat Al-Kahfi itu? Sabar kamu kalau kumpul sama mereka, orang-orang yang fakir miskin. Suruh kumpul sama mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam enggak mau. Orangnya itu enggak mau dibeda-bedain. Ya, orang yang selalu membaur dengan para sahabatnya. Ketika membangun Masjid Nabawi, ya, tanahnya itu mau dikasih sama yang punya tanah. Ndak usah bayar Nabi. Oh, jangan. Saya yang bayar. Saya yang bayar. Jangan, bayar ya bayar, tuku ya tuku, beli ya beli. Kalau kita kan, alhamdulillah, ya, matur suwun ya, syukron, jazakallah khair. Kalau kita gitu, saya ya begitu sama, kita sama. Tapi kalau Rasulullah enggak, tanah Masjid Nabawi itu betul-betul tanah yang sangat halal. Kenapa? Nabi beli pakai keringetnya sendiri. Tanah Masjid Nabawi, mudah-mudahan bisa ke Masjid Nabawi semuanya, amin. Bisa sholat di Masjid Nabawi, amin. Bisa ziarah Nabi Muhammad di sana, amin. Ya Rabbal alamin. Beli, Nabi beli. Terus pas bangun, para sahabat kan ada yang bagian botonya, ya kan? Ada yang bagian kayu apa? Kurmanya, ininya, atapnya. Nabi Muhammad tetap ngangkat, Ikut apa istilahnya? Kerja bakti ikut. Nabi jangan. Oh enggak, saya mau ikut. Saya harus ada bagiannya. Saya enggak mau dibeda-bedain. Aku malu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tidak ada sifat sombong sama sekali dalam hati Nabi. Tidak ada sifat. Makanya Nabi paling senang disebut apa? Abd, hamba. Ya enggak? Paling senang Nabi itu disebut hamba. Makanya dalam sholawat Ibrahimiyah, kan ada sholawat Ibrahimiyah versi paling singkat sama versi paling panjang. Yang versi paling panjang kan begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi sampai fil alamin innaka hamidum majid. Abdika, hambamu. Tuh ketika ayat Isra Mi'raj itu, ayat Isra. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra
bi'abdihi. Allah yang mengisrakan hambanya. Jadi Nabi Muhammad itu paling senang disebut hamba Allah. Hamba. Kenapa? Karena Nabi Muhammad merasa dirinya itu hamba biasa, hamba makhluk. Sama kayak kita manusia. Cuman hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya kita kalau kita beramal itu namanya apa? Ibadah. Apa namanya? Ibadah. Ibadah itu apa sih? Menghamba. Lah kok ana wong salat tahajud ya. Kok dia kok sombong? Lah kamu ini menghamba kok malah menyombongkan diri. Ora ibadah kuwi jenenge takabur. Jadi enggak sinkron, enggak pas kalau kamu beribadah tapi sombong. Loh kok rak pas no? Loh jenenge we ibadah, menghamba kok. Merendah kok. Malah kamu kok itu sholatnya kamu takabur, bukan ibadah itu. Baca Qur'annya kamu bukan ibadah, takabur itu. Kalau kamu merasa apa? Lebih daripada yang lain, bukan merasa menghamba. Dinamakan ibadah karena menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu termasuk tujuannya puasa adalah menghilangkan sifat sombong daripada kita semuanya. Makanya mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba yang rendah diri, hamba yang insya Allah orang yang rendah diri pasti masuk surga. Tapi orang yang sombong, kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqal dzarrah min kibrin. Orang tidak akan masuk surga kalau dalam hatinya ada walaupun sekecil kesombongan. Jangan sampai ada sifat sombong dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah menghilangkan sifat sombong daripada hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada beliau Ustaz Muhammad bin Farid Al-Mutahhar yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Masih tersisa sekitar 4 menit lagi. 3 menit lagi. Apabila para jamaah di ruang sholat utama ada pertanyaan, silahkan maju ke depan untuk ditanyakan langsung kepada beliau. Monggo Pak. Nggih, mboten Mau tanya. Oh nggih, nggih, pripun. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iri dan tidak itu bisa terjadi secara alami. Tapi kalau kesombongan maka kesombongan itu bagaimana? Maka untuk jadi bisa itu satu maka dari bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, siap, matur nuwun. Nggih. Para ulama, para ahli ilmu menyatakan ya, watak itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan kita berusaha, gitu ya, berusaha untuk merubah watak kita. Ada kata-kata peribahasa orang Jawa begini ya. Nek watuk iso diobati tapi nek watak ora iso diobati, gitu ya. Nek watuk iso diobati tapi nek watak ora iso diobati. Kata-kata persisnya saya lupa, kurang lebihnya maknanya begitu. Nah, sebetulnya bisa, kata para ulama. Bisa. Karena apa? Lihat itu, Sayyidina Umar bin Khattab yang seperti itu akhirnya menjadi seorang yang luar biasa tawaduknya. Yang awalnya angkuh, sombong, gitu ya. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Arab tuh lebih dari orang sini Pak, Indonesia. Wah, lebih, egonya lebih, sifat kerasnya lebih, sifat kekakuannya lebih. Orang Arab tuh lebih. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa, kata Allah dalam Al-Quran. Lebih parah, kafirnya lebih parah, munafiknya lebih parah orang Arab itu. Nah, tapi bisa
ditelateni sama Rasulullah itu bisa. Makanya kita perlu mursyid. Nggak bisa kita kalau nggak pakai mursyid. Mursyid itu yang membersihkan watak kita, meluruskan watak-watak kita yang buruk, akhlak kita yang buruk itu. Makanya akhlak itu nggak bisa dari buku, bisanya dari guru. Bukan buku tapi guru. Nah kita perlu mursyid. Jadi kan belum punya mursyid, cari mursyid. Mursyid itu kan penunjuk jalan hatinya jenengan supaya padang, terang, gitu ya, akhlaknya baik, wataknya juga menjadi watak akhlaknya yang baik seperti Nabi Muhammad SAW. Step by step, pelan-pelan insya Allah OTW menuju ke sana insya Allah yang lebih baik lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya. Iki wis adzan gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang disampaikan sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para jamaah yang hadir di ruang sholat utama Masjid Apung Jawa Tengah. Sebelum kita tutup kajian menjelang buka puasa pada sore kali ini, marilah kita tutup kajian ini dengan doa bertulis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.